Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak semuanya, silahkan dicek teman sebangkunya apakah hadir semuanya. Anak-anak cewek bagaimana, hadir semuanya? Hadir semuanya. Yang cowok bagaimana, hadir semuanya? Hadir semuanya. Totalnya ada 20. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu Asmaul Husna. Betul. Asmaul Husna. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Pinter. Asmaul Husna yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Ada 99. Minggu yang lalu kita mengambil 3 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Yang kedua ada As-Sami. Betul, As-Sami artinya maha mendengar. Yang ketiga ada Al-Basir, artinya maha melihat. Pinter semuanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu hidup tenang dengan berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita melanjutkan pada materi, Bapak punya motivasi kepada kalian semua agar kalian semua bisa berperilaku jujur. Yaitu Bapak mengambil dari hadis di bawah ini atau hadis yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang berbunyi Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Jadi silahkan kalian itu untuk berbondong-bondong berbuat atau berperilaku jujur, karena kalau jujur kita akan yang pertama kita disenangi oleh Allah, kedua teman sekitar dan lain-lain. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu hidup tenang dengan berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Apa? Hidup tenang. Ini ya, hidup tenang berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Hidup tenang, berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah.
istiqomah. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pertama yaitu melalui materi yang disampaikan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian yang pertama jujur, amanah, dan istiqomah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui materi yang disampaikan, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh orang yang berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui materi yang disampaikan, peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Coba diulangi, tadi apa yang akan kita pelajari? Hidup tenang, berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya, Bapak akan menuliskan atau menjelaskan poin-poin yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama tentang pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian yang kedua dalil tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu contoh-contoh perilaku orang yang berbuat atau berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Contoh-contoh orang yang berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang keempat yang akan kita belajar yaitu hikmah-hikmah perilaku orang yang jujur, amanah, dan istiqomah. Hikmah-hikmah perilaku orang jujur, amanah, dan istiqomah. Oke, baiklah. Jadi ada 4 pembahasan atau 4 poin yang akan kita pelajari, yaitu pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, dalil-dalil tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, contoh-contoh orang yang berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang terakhir atau keempat, hikmah-hikmah perilaku orang jujur, amanah, dan istiqomah. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak semua, silahkan dibuka buku paketnya, kemudian cari materi yang berkaitan tentang hidup tenang, berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Sudah ketemu? Sudah. Silahkan dibaca. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk membaca. Sudah selesai? Sudah? Oke. Sekarang Bapak minta ditutup bukunya, kemudian menghadap ke depan dan didengarkan penjelasan dari Bapak. Kita mulai yang pertama, pengertian jujur.
kalian ketahui tentang jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang dikatakan itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Dalilnya yaitu Bapak mengambil dari ayat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, wala talbisul haqqa bil batili. Dan janganlah kalian mencampur-adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya, pengertian amanah. Apa yang kalian ketahui tentang amanah? Amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi amanah yaitu orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalilnya yaitu Bapak mengambil dari Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu war rasulu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulmu. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah atau kepercayaan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian yaitu pengertian yang terakhir, yaitu pengertian tentang istiqomah. Apa yang kalian ketahui tentang istiqomah? Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, mengendalikan dan mempertahankan tentang keimanan, keislaman dan lain sebagainya. Walaupun dalam melakukan kegiatan tersebut banyak sekali rintangan yang dihadapi. Dalil tentang istiqomah yaitu Bapak mengambil dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir di antara mereka, dan tidak pula mereka berkecil atau bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh orang yang berperilaku jujur, amanah dan istiqomah. Contoh orang yang jujur apa? Yang pertama, contohnya yaitu tidak mencontek ketika ujian berlangsung, pintar. Contoh yang kedua apa? Berkata apa adanya atau sesuai fakta yang ada. Kemudian contoh dari amanah. Amanah yaitu contoh dari amanah. Yang pertama apa? Apabila kita mendapatkan amanah dari orang lain, hendaknya melakukan sesuai instruksi yang ada. Contoh yang kedua, apabila kita mendapatkan jabatan, entah itu jabatan menjadi pengurus kelas dan lain sebagainya, kita harus melakukan sesuai dengan tupoksi-tupoksi yang ada, seperti itu. Kemudian contoh benar dari istiqomah yaitu selalu menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mulai sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya dengan ikhlas. Kemudian pembahasan terakhir yaitu hikmah-hikmah perilaku orang yang jujur, amanah dan istiqomah. Hikmah yang pertama, hikmah orang yang jujur apa? Mendapatkan
kepercayaan oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Kemudian hikmah orang yang berperilaku amanah, yang pasti dipercaya oleh orang lain. Kemudian hikmah orang yang berperilaku istiqomah, yang apa? Contohnya hidup menjadi tenang dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengerjakan segala sesuatu perintah itu dengan ikhlas. Dari penjelasan mulai pengertian jujur, amanah dan istiqomah sampai hikmah-hikmah, mungkin dari anak-anak sudah paham semua. Bagaimana teman-teman cewek, paham semua? Paham, alhamdulillah. Teman cowok paham? Paham, alhamdulillah. Pinter. Yaitu mari kita ulangi dari pertama, yaitu pengertian jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bentar. Kemudian amanah, apa amanah tadi? Teman-teman cowok apa amanah? Amanah dapat dipercaya. Bentar. Istiqomah tadi apa? Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Bentar. Kemudian dalil-dalilnya tadi apa? Dalil-dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian dalil tentang amanah tadi dalam Quran surat apa? Dalam Quran surat Al-Ahqaf. Pinter. Kemudian contoh-contoh orang yang berperilaku amanah dan istiqomah, contoh orang jujur apa? Berkata sesuai dengan fakta yang berlaku atau fakta yang ada, tidak mencontoh ketika ujian. Benar. Kemudian contoh dari amanah apa? Apabila kita mendapatkan tanggung jawab dari orang lain, maka hendaknya kita lakukan sesuai dengan instruksinya. Benar. Kemudian contoh dari istiqomah, contoh istiqomah selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Bentar. Kemudian yang terakhir, hikmah. Hikmah orang yang berbuat jujur mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian amanah, tadi apa amanah? Yang pasti akan dipercaya oleh orang lain. Bentar. Yang terakhir, istiqomah. Istiqomah hidupnya akan menjadi tenang. Alhamdulillah semua pada pembelajaran kali ini sudah paham dan bagus. Tepuk tangan anak. Selanjutnya kesimpulan dari materi pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu hendaknya kita melakukan perbuatan jujur, amanah dan istiqomah. Mengapa kita harus melakukan perbuatan atau perilaku tersebut? Karena jujur, amanah dan istiqomah adalah perbuatan yang terpuji. Apabila kita melakukan perilaku tersebut, yang pasti tadi hidupnya akan tenang, akan dimudahkan segala urusan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan dari Bapak tadi, dan Bapak mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini atau pagi ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Silakan dipimpin ketua kelas. Amin.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.